Pada bagian yang kelima, yaitu membangun bait Allah, itu singular atau plural, ya. Saya akan menjelaskannya seperti ini. Ini hal yang penting, ya. Ini sebuah hal yang kita harus belajar. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Kata naik ke gunung adalah aluha'ar, yang artinya apa? Kita harus datang kepada Tuhan. Di gunung itu Tuhan itu ada Tuhan di sana, ada bait Allahnya di sana, ya. Jadi kita harus punya motivasi untuk datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari Gramkotnya dikatakan bahwa itu kata kerja yang imperatif, artinya itu merupakan perintah. Jadi naiklah ke gunung, mau tak mau harus kita lakukan. Motivasi kita harus benar untuk mencari Tuhan. Kemudian bawalah kayu, artinya fahabetem es. Artinya apa? Bawa diri kita untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Jadi ketika kita datang ke rumah Tuhan, persembahkanlah diri kita kepada Tuhan. Ya, dikatakan persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Nah, sifatnya ini adalah kata kerja verb yang hifil. Hifil artinya itu dia merupakan akibat dari naik ke gunung, maka kita akan bawa kayu, bawa diri kita. Dia menjadi akibat, ya, daripada kata kerja yang di atasnya, yang sebelumnya. Nah, ketika dikatakan bangunlah rumah itu, ya, dikatakan ubanu habait, ya. Nah, itu mau katakan bahwa ini juga merupakan perintah dan harus dilakukan. Bagaimana kita harus membangun bait Allah, itu harus. Semua kita harus membangun bait Allah. Nanti saya akan membawa kita dalam pengertiannya adalah membangun itu adalah persekutuan orang percaya. Saudara, ada beberapa ayat yang saya akan tunjukkan. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dalam pertama Korintus ayat 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Semua pakai kamu, ya. Kemudian Efesus pasal 2 ayat 22 dikatakan, di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, kalau kita lihat ini adalah sebagai kata ganti orang, ya, kedua jamak. Ya, ini semua kalau kita lihat semua bicara tentang kamu. Apa artinya bagi kita? Ya. Fakta kita dapati bahwa seluruh perjanjian baru mengajarkan tentang kolektivitas, komunitas, dan persekutuan. Bukan individualitas atau egoistis. Jadi kita ini dibangun Tuhan untuk membangun komunitas, bukan individual. Nah, sehingga kita harusnya, ya, saya bilang kita harusnya memperhatikan ini dan kita harus sadar. Satu, kita harus minta ampun pada Tuhan atas keakuan, seolah kita ingin aku. Jadi ayat-ayat itu semua tentang aku, tentang pribadi. Keakuan kita yang menuntut semuanya berfokus pada keinginan kita secara individu. Oh Tuhan, kau datang masuk dalam hatiku. Bait Allah itu adalah tubuhku dan sebagainya. Ya, secara individu. Kita harus minta ampun sama Tuhan. Bukan seperti itu. Nah, kita juga harus sadar bahwa setiap keyakinan, sikap dan tindakan kita harus memiliki konsekuensi dalam komunitas Kristus, berpengaruh bagi orang lain. Jadi jangan kita lalu menghindar daripada persekutuan di sekitar kita, lalu kita bilang, oh kita sendiri dengan Tuhan. Tidak. Tuhan bilang, bangun komunitas Kristus dalam kehidupan kita untuk berpengaruh bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah dalam kehidupan dan penyembahan kita, satu tubuhlah. Ya, artinya persekutuan itu yang utama. Meskipun bukan hal yang eksklusif, artinya tidak hanya itu aja, tetapi karena kemahakasihan Allah menjadi semakin pribadi dan dapat dikenal oleh Dia. Jadi dengan kemahakasihan Allah yang datang kepada pribadi-pribadi kita, kita bisa mengenal Dia. Tetapi yang menjadi yang utama adalah bagaimana membangun persekutuan bersama di sekitar kita. Jangan diam. Tuhan tidak berkenan kalau kita hanya diam saja. Dan yang keempat dan terakhir adalah di dalam komunitas setiap orang itu terlibat seperti rantai. Kalau Anda lihat rantai, dia berkeliling semua jadi satu.
ya, dimana dalam posisi inilah saya harus menjadi kuat dalam Roh Kudus agar saya dapat menguatkan rekan saudara seiman. Lihat, fokusnya semua adalah kita membangun diri kita secara pribadi, hubungan intim dengan Tuhan, tapi itu untuk membangun komunitas yang Tuhan inginkan. Setiap orang punya kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam komunitas apapun yang ada, karena Tuhan matanya terfokus kepada itu, bukan dalam keakuan atau keindividualan kita.